Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah keadaan di mana seseorang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, yang namanya mabuk anggur itu biasanya orang akan kehilangan kesadaran. Semua, baik pikiran, perkataan, dan perbuatannya dikuasai oleh anggur. Yang ada di pikirannya macam-macam, perkataannya ngelantur, perbuatannya ngawur, bisa lepas baju, ketawa-ketawa sendiri, menjadi berani, memalak orang, dan sebagainya. Itu tidak dikehendaki Allah. Yang Tuhan mau, hidup kita itu penuh dengan roh. Artinya, baik pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sayangnya, kepenuhan Roh Kudus ini tidak secara otomatis akan dialami orang percaya, sekalipun ia aktivis atau pendeta. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu dimulai ketika kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinannya, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Hal senada dikatakan dalam ayat 25, kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus mau dipimpin oleh roh. Jadi, kalau kita menolak, Roh Kudus juga tidak akan memimpin, sebab Roh Kudus tidak pernah memaksa. Tetapi yang pasti, kita akan hidup dalam daging. Dan kalau hidup dalam daging, kita akhirnya pasti binasa. Tapi ingat, kalau kita telah memberi diri untuk dipimpin oleh roh, kita harus menyesuaikan diri dengan Roh Kudus. Bukannya menuntut atau berharap Roh Kudus menyesuaikan diri dengan kita. Itu berarti kita harus berusaha menjadi manusia baru, harus mengalami yang namanya kelahiran baru, tidak lagi hidup dalam berbagai kecemaran serta hawa nafsu. Begitulah cara kita menyesuaikan diri. Tentu ini berat dan tidak mudah. Tetapi memang untuk itulah kita dipanggil, dan untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dengan demikian, harus
ada perjuangan untuk mematikan manusia lama. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Padahal mematikan manusia lama itu tidak bisa seketika. Maka kita harus mau berjuang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali manusia lama yang ada pada diri kita? Disinilah Roh Kudus yang akan menuntun. Dia akan menyatakan kesalahan dan dosa kita melalui firman, sehingga kita boleh diinsyafkan. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, setelah kita diingatkan, kita jadi sadar, kita insaf, maka kita harus segera bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu, kita bertekad untuk hidup dalam kebenaran, hidup dengan mentaati firman, sebab hanya firman-lah yang bisa membuat kita tidak berdosa lagi. Yohanes 8 ayat 32. Dengan kata lain, firman-lah yang akan membuat kita mampu membunuh manusia lama kita, sekaligus menjadikan kita masuk dalam proses kelahiran baru, menjadi manusia baru. Ketika itu senantiasa kita lakukan, maka hidup kita akan dalam penguasaan Roh Kudus. Kita akan kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau kita kepenuhan Roh Kudus, berarti hidup kita pasti sejalan sesuai dengan kehendak Allah. Akibatnya tidak bisa tidak, kita pasti ada dalam pembelaan, perlindungan, berkat, serta penyertaan Tuhan. Sebab hidup kita pasti hanya untuk Dia, untuk menyukakan hatinya, dan untuk memuliakan Dia. Oleh sebab itu, mari saudara, kita berjuang agar kita bisa mengalami Roh Kudus. Maksud saya, agar kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.